kalau saya baik-baik saja. Ya. Jadi sebelum itu Ibu meminta izin untuk konseling Zumara tentang permasalahan pada diri Zumara. Apakah Zumara bersedia? Iya, saya bersedia. Jadi Zumara nanti boleh ngomong sejujurnya, sedetail mungkin apa yang Zumara rasakan. Dan untuk privasi itu Ibu jamin ini nggak akan bocor ke orang lain. Boleh? Oke, kita mulai ya. Iya. Jadi gimana nih? Apa permasalahan Zumara? Saya tidak suka pelajaran matematika. Kenapa tuh? Karena ketika saya belajar matematika, saya sangat merasa bosan dan bisa membuat saya ngantuk. Terus nilai saya turun. Oke. Jadi Zumara ini nggak suka matematika karena mudah bosan. Ya. Terus mengantuk saat pembelajaran ya. Ya. Oke. Sebelumnya, apakah ada peristiwa atau kejadian yang bikin Zumara seperti itu? Ada ketika pelajaran matematika, saya tidak mengerti apa yang guru saya jelaskan. Saya mencoba untuk mengerti, tapi saya tidak bisa mengerti karena di saat saya belajar untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru saya tidak akan bisa. Karena emang dari SD pertama saya kurang dalam matematika. Oke. Jadi gara-gara Zumara ini susah mengerti saat SD, saat dasarnya, jadi Zumara sampai sekarang itu susah memahami matematika sehingga membuat Zumara saat belajar itu bosan ya? Iya Bu. Oke. Sebelum itu ada nggak Zumara ngelakuin cari solusi supaya Zumara itu nggak bosen ataupun mudah memahami materi itu? Ada, tapi saya tetap nggak bisa. Nggak bisa? Apalagi kalau gurunya tidak pas. Termasuk misalkan kita bisa mengerti pelajaran kalau gurunya itu pas menurut kita. Terus cara menjelaskannya itu mudah kita dapat, misalnya untuk kita mengerti gitu. Ini Aku buatnya ya enggak? kita juga di sendiri aja kita kurang karena kan Aku kalau enggak dapat buku di sini buat orang tua aja. dari di SD guru kita nggak menuntut kita untuk lancar matematika, nggak dibuat kita untuk tertekan. Oke. Nggak dipaksa untuk mengerti. Jadi maksud Zumara pengennya itu gurunya itu bisa menjelaskan dengan mudah apa itu materi matematika supaya Zumara ini bisa mudah mengerti ya. Ya. Oke. Terus Zumara ini pengennya pembelajarannya itu interaktif ya. Enggak berpusat ke gurunya terus. Gitu. Oke. Jadi gimana perasaan Mara ketika misal guru ini tadi pengajarannya itu membosankan? Jadi ketika saya mendengarkan guru menjelaskannya itu saya merasa bosan. Jadi saya susah untuk mengerti. Apalagi dari nilai saya bagus, terus hanya karena satu pelajaran itu nilai saya menurun. Dan misalnya di kelas saya juga ada orang yang merasa dirinya juga sangat pintar gitu kan, jadi kan saya merasa terkalahkan gitu. Misalkan di pelajaran lain saya maju paling depan, di MTK saya dah paling nilai saya paling bawah. Jadi di saat kayak gitu saya merasa kayak kenapa ya kok bisa kayak gini, kok bisa hanya karena satu pelajaran saya bisa direndahkan sama orang. Jadi nggak ada solusi lainnya kalau kita nggak belajar sebenarnya. Tapi kalau emang kita nggak ada niat, emang kita nggak berniat untuk belajar, mau guru itu mengusahakan kita ataupun apa itu, kita tidak akan bisa. Oke. Jadi itu alasan Mara ketika guru itu tidak bisa mengajari dengan bagus, dengan baik,
Jadi yang marah itu kurang ini kan, kurang pemahaman, dan ada juga permasalahan dari internal ya, internal atau eksternal, kayak siswa lain yang bisa menjawab pembelajaran itu lebih bagus dari marah. Jadi marah itu kurang percaya diri gitu. Apalagi misalnya gurunya itu menjelaskannya hanya untuk dia saja, nggak ke semua gitu ya. Misalnya kayak khusus gitu, misalnya mereka udah mengerti, kita belum mengerti, dia malah mengulangkannya lagi misalnya. Kalau kita suruh mengulangkannya lagi, kita juga nggak berani misalnya. Apalagi misalkan nggak semua guru lembut, nggak semua guru baik. Semua orang punya pribadinya masing-masing. Oke, ibu lihat sepertinya Mara juga kecewa terhadap guru, pengajaran guru di sini ya. Ya, karena saya lihat guru-gurunya itu kan mengajarnya itu hanya untuk orang-orang yang sudah pintar. Saya termasuk lah, karena saya mudah untuk memahami pelajaran. Atau yang di bawah saya, dia nggak bisa. Ketika dia suruh mengulang sama guru tersebut, guru itu nggak mau mengulang, apalagi dia nggak berani suruh. Bisa dia suruh sekali 2 kali aja, tapi guru itu nggak mau mengulang, misalnya kan. Jadi dia udah nggak berani lah suruh ngulang, nanti udah kena marah dia, misalnya kan. Terus misalnya ada yang di kelas kita yang merasa dirinya paling pintar gitu, misalnya dia udah mengerti dan guru itu cuman menjelaskan untuk dia. Terus ketika dia nggak datang, guru itu menanyakan suatu soal ke kita semua. Waktu dia mengajar sehari-hari, dia mengajarnya untuk orang itu aja. Tapi waktu orang itu nggak datang, orang kami nggak bisa. Dan mereka menyalahkan karena mereka anak yang diajarkan itu nggak datang. Katanya misalnya kan, masa mentang-mentang nggak datang, ini nggak ada yang bisa jawab. Gimana kita bisa jawab? Misalnya mereka jelaskannya itu khusus untuk orang itu aja. Yang jelas lah orang itu yang bisa jawab, bukan kita. Oke. Jadi dari sini ibu bisa menyimpulkan kalau misalnya di Mara sendiri itu merasa kecewa kepada gurunya terhadap penilaian pada masing-masing siswa yang ada di kelas tersebut. Apabila ada yang sudah bisa, jadi siswa yang belum bisa ini ditinggalkan, begitu? Iya. Oke, dari ibu dengar percakapan kita hari ini, sepertinya selain permasalahan dari si guru, ada nggak yang menurut Mara permasalahan yang menyebabkan kurang pemahaman materi itu? Nggak ada. Tidak. Berarti cuman karena pengajaran si guru. Iya. Oke. Terus solusinya, selain kita menghilangkan ke guru tersebut, solusinya menurut Mara gimana? Kita kode-kode aja. Kita bilang misalnya, ibu lebih baik besok-besok gini aja. Biar ibu jangan mementingkan diri ibu aja. Pikirkan ya pikiran yang lain juga. Terus murid ibu bukan 1 atau 2, murid ibu banyak. Jadi ibu jangan hargai orang yang pintar aja, jangan orang yang punya harta aja gitu. Berarti setelah Mara ngomong gitu, Mara pernah ngomong secara langsung seperti itu ke guru itu? Enggak, cuman ada waktu pertama naik kelas kemarin itu, guru itu kayak refleksi gitu ke kelas. Dibilang, dikasih soal kayak gini, pelajaran apa yang tidak kamu suka dan guru apa yang paling tidak kamu suka dan kenapa, apa alasannya. Jadi pertama, guru itu emang susah untuk tersenyum, sering marah-marah lah kan. Guru itu udah kayak dicap guru terkejam gitu, misalnya gitu kan. Jadi orang kami jawab kayak gini, saya tidak suka dengan satu guru. Kenapa? Karena beliau jarang tersenyum, ketika mengajar itu hanya untuk orang-orang tertentu, dan waktu masuk selanjutnya dia akan tersenyum. Mungkin karena dia sudah belajar. Oke, jadi kesimpulan kita percakapan kita hari ini, sepertinya Mara ada masalah tentang kurangnya bersemangat belajar itu karena pertama gurunya itu kurang menyenangkan, bukan?
dia juga harus memikirkan perasaan temannya. Jangan misalnya dia udah mengerti, dah bilang sama guru itu untuk lanjut, menganggap orang kami juga sudah mengerti. Dan ketika dia tidak mengerti satu pelajaran yang paling kita mengerti, dia menanyakan kepada kita. Kita kasihlah jawaban, kita kasih penjelasan untuk dia. Toh ketika kita nggak mengerti, dia nggak peduli ini kan. Jadi Mara maunya teman Mara ini mengerti juga dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, bersikap adil, menghargai orang yang lain. Dan yang ketiga, permasalahan ketiga, guru Mara itu harus mengerti juga keadaan Mara sendiri, ya. Keadaan Mara sendiri dan keadaan kawan-kawan Mara yang lain. Karena bukan Mara aja yang mengalami kesulitan, semua orang mengalami kesulitan. Jadi hal apa yang bisa Mara lakukan setelah cerita dengan ibu? Hal apa yang kedepannya Mara bakal lakuin untuk memperbaiki itu? Bilang ke guru itu untuk bisa bersikap adil. Pertama, bilang kepada teman, jangan mementingkan diri sendiri. Kita juga harus mementingkan diri orang lain. Karena di dunia ini bukan dia aja, banyak manusia di dunia ini. Jadi untuk guru semoga bisa bersikap adil, jangan membeda-bedakan, terus bisa memahami keadaan siswa. Karena nggak semua siswa pertama dari kehadirannya, nggak semua siswa kalau nggak hadir itu karena dia malas. Mungkin karena dia ada acara mendadak, misalnya ada murid yang sering libur, itu nggak selalu karena dia malas sekolah, tapi karena dia misalnya dia kan sering sakit, gitu misalnya contohnya kayak Mara sendiri. Jadi dia susah untuk sekolah karena sampai ke sekolah katanya kalau sakit kenapa sekolah, kalau dia nggak sekolah katanya kayak gini, dia bilang kenapa kamu jarang sekolah kayak gitu. Mungkin karena itu karena perlakuan guru bisa membuat siswa tidak nyaman di sekolah. Makanya itu kadang ada yang libur, bukan Mara aja, banyak kawan-kawan yang lain itu. Oke, jadi untuk kedepannya Mara melakukan 3 hal itu. Oke. Jadi untuk ibu sendiri, ibu mau lihat gimana nanti kedepannya Mara, apakah memang benar-benar ada perubahan? Boleh? Oke. Setelah sesi kita hari ini selesai, ibu harap Mara bisa melanjutkan kegiatannya dengan baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Semoga Mara lancar di sekolah ini. Jadi ibu berterima kasih udah mau ngasih kesempatan untuk ibu konsulingkan.